IA NIM 072. Nah, dalam video ini saya akan membahas salah satu isu penting yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu program makanan bergizi gratis. Sosok yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini adalah Dr. Tan Shu Tien, seorang dokter dan ahli gizi. Melalui video ini, kita akan menganalisis pandangan beliau menggunakan konsep sosiantropologi gizi seperti budaya makan, peran institusi sosial, kesenjangan gizi, serta melihat bagaimana fenomena MBG ini mencerminkan realitas sosial. Dalam video ini, Dr. Tan Shu Tien mengkritisi pelaksanaan program makanan bergizi gratis di sekolah yang bertujuan baik meningkatkan gizi anak sekolah, namun dalam praktiknya sering menimbulkan masalah seperti keracunan makanan, buruknya kebersihan dapur, dan lemahnya edukasi gizi. Inti pembahasan video adalah program MBG tidak boleh berhenti pada pembagian makanan secara gratis, melainkan harus memperhatikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan nilai budaya makan. Dr. Tan Shu Tien menekankan bahwa anggaran senilai 10.000 per anak sebenarnya cukup, asalkan menggunakan pangan lokal seperti sayur, tempe, ikan, dan hasil tani daerah. Dr. Tan Shu Tien mengkritisi penggunaan susu sebagai menu MBG di beberapa daerah, karena mungkin tidak terlalu cocok atau aman tergantung kondisi pengolahan. Masalahnya bukan soal dana, melainkan sistem penyediaan rantai pasok, pengawasan, kebersihan, dan kontrol mutu. Fenomena sosial budaya yang terlihat, yang pertama, masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal dan lebih memilih makanan instan atau olahan karena lebih dianggap praktis dan modern. Yang kedua, ada penurunan nilai kebersihan dan kesadaran gizi di kalangan penyelenggaraan MBG karena yang penting terlihat gratis dan mengenyangkan, bukan yang sehat. Yang ketiga, norma sosial yang muncul menunjukkan bahwa gizi masih dipahami secara material, bukan kultural dan edukatif. Selanjutnya, perilaku masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Perilaku masyarakat cenderung pasif, menerima apapun yang disediakan tanpa mempertanyakan kualitas. Perilaku sekolah menjalankan program secara administratif tanpa melibatkan tenaga gizi yang profesional untuk memastikan keamanan dan keseimbangan menu. Perilaku pemerintah terlalu menitikberatkan pada aspek politis dan pencitraan program, bukan pada pembangunan budaya makan sehat dan berkelanjutan. Kaitan dengan konsep sosiantropologi gizi, yang pertama, budaya makan dan modernisasi. Konsep ini menjelaskan bagaimana modernisasi mengubah cara pandang masyarakat terhadap makanan. Nah, dalam kasus MBG terlihat bahwa masyarakat mulai memandang makanan bergizi sebagai produk pabrikan atau produk kemasan, bukan hasil olahan tradisional lokal. Dr. Tan menyoroti bahwa modernisasi membuat kita kehilangan jati diri pangan lokal dan nilai gotong royong dalam menyiapkan makanan sehat. Yang kedua, peran institusi sosial dalam perilaku gizi. Institusi seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah memiliki peran besar dalam membentuk perilaku gizi anak. Namun, dalam program MBG, fungsi edukatif dari sekolah belum berjalan optimal. Yang ketiga, stratifikasi sosial dan kesenjangan gizi. Program makanan bergizi gratis ditujukan untuk membantu anak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Namun, pelaksanaan yang tidak merata justru memperlihatkan kesenjangan kualitas pangan antar daerah. Hal ini memperlihatkan bagaimana stratifikasi sosial turut memengaruhi akses terhadap gizi yang berkualitas. Selanjutnya, refleksi pribadi yang dapat saya pelajari, saya belajar bahwa program gizi tidak cukup hanya dengan memberi makanan, tetapi harus membangun kesadaran dan budaya makan yang sehat. Masalah gizi bukan hanya teknis, tapi juga sosial, budaya, dan moral. Pandangan saya sebagai calon ahli gizi, saya melihat program makanan bergizi gratis memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan status gizi anak, asalkan dijalankan dengan berbasis data, lokalitas, dan edukasi. Nah, program ini seharusnya menjadi laboratorium pendidikan gizi nasional, bukan sekedar proyek politik. Kontribusi saya yang pertama,
pertama, saya akan mendorong pelibatan ahli gizi dalam perencanaan menu dan evaluasi makanan bergizi gratis di sekolah. Yang kedua, edukasi masyarakat dan siswa tentang pangan lokal dan kebersihan makanan. Yang ketiga, mengembangkan model makanan bergizi gratis berbasis komunitas, di mana sekolah, petani, dan ibu rumah tangga bekerja sama menyediakan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dari pembahasan yang tadi, kita bisa melihat bahwa masalah gizi bukan hanya persoalan makanan, tetapi juga menyangkut budaya, perilaku, dan sistem sosial. Nah, semoga analisis ini bisa membuka pandangan kita bahwa pangan adalah budaya dan makan sehat adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.